Jaiz bawa Venezia menang perdana di Serie A. Venezia meraih kemenangan perdananya di Liga Italia. Jaiz CS menang 2 gol tanpa balas atas Genoa. Bek timnas Indonesia itu bermain penuh dan mendapat pujian dari para netizen di tanah air atas penampilannya yang baik. Giornata kelima Serie A mempertemukan Venezia versus Genoa. Laga berlangsung di Pierluigi Venzo Stadium, Sabtu 21 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jaiz tampil sebagai starter Venezia versus Genoa. Penggawa timnas Indonesia itu dipasang sebagai bek kanan tim tuan rumah dalam formasi 3-5-2. Kemenangan ini membawa Venezia naik ke urutan 14 klasemen Liga Italia dengan 4 poin. Genoa tertahan di posisi 11 dengan 5 poin. Di X, para netizen memuji penampilan tenang khas Bang J. Statistik Jaiz pada laga ini yaitu 90 menit bermain, 33/37 umpan akurat 89%, 1 blok, 1 sapuan, 4 ball recoveries. Solid banget mainnya, apalagi pas peluang terakhir Genoa tadi. Blok berkelas dari Bang J. Puji seorang netizen. Mudah-mudahan Jay konsisten main bagus, at least musim depan bisa dilirik klub papan tengah Serie A. Demikian harapan yang lain. Makin matang Bang Jay dan bawa Indonesia ke level lebih atas di dunia sepak bola, tulis sebuah akun. Di menit akhir tadi hampir kecolongan, untungnya Jay cepat nutup ruang tembak pemain lawan, alhasil cuma dapet tendangan pojok. Sebut netizen yang menganalisis performa Bang Jay. Timnas Indonesia kumpul di Jakarta 5 Oktober. Timnas Indonesia akan melawat ke Bahrain dan Cina bulan depan. Untuk menghadapi kedua laga tandang itu, skuad Garuda akan berkumpul di Jakarta pada 5 Oktober tahun 2024. Tim asuhan Sintayong akan dijamu Bahrain pada matchday ketiga ronde 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 pada 10 Oktober. Lalu skuad Garuda dijamu Cina 5 hari kemudian atau pada 15 Oktober. Timnas Indonesia akan berangkat dari Jakarta pada 6 Oktober. Sehari sebelumnya, para pemain akan dikumpulkan lebih dulu di Jakarta. Timnas Indonesia rencananya berkumpul pada 5 Oktober tahun 2024. Terus pada 6 Oktober tahun 2024 kami berangkat ke Bahrain, kata Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarjip kepada wartawan. Tapi itu masih belum pasti. Berkumpulnya di Jakarta. Ini masih prediksi dan itu untuk pemain yang bermain di Indonesia, ujarnya menambahkan. Adapun untuk pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri, skemanya akan mirip dengan laga melawan Arab Saudi, yakni mereka akan langsung ke lokasi tujuan tanpa harus datang ke Jakarta lebih dulu. Jadi Martin Paes, Jaiz, ataupun Justin Hubner akan langsung datang ke Bahrain. Di sana mereka akan bergabung dengan rombongan yang berangkat dari Jakarta. Pemain yang di luar negeri langsung bertemu di Bahrain. Jadi kemungkinan kami berangkat pada 6 Oktober tahun 2024, tutur Sumarji. Saya masih mencari alternatif yang bisa satu penerbangan. Sebab, Coach Sintayong meminta beberapa pemain menaiki kelas bisnis, ucap pria yang juga manajer timnas Indonesia itu. Mantan bek Bayer Leverkusen perkuat timnas Indonesia. Sintayong berpotensi dapatkan mantan bek Bayer Leverkusen tanpa dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Reno Mons. Reno Mons diketahui merupakan jebolan Akademi Bayer Leverkusen. Dia kini memperkuat klub yang mentas di Bundesliga 2 tahun 2024 sampai tahun 2025 atau Liga 2 Jerman tahun 2024 sampai tahun 2025, yakni Greuther Fürth. Bek berusia 18 tahun itu resmi hijrah ke Greuther Fürth musim panas lalu. Reno Mons pun tercatat sudah mentas di 2 pertandingan bersama klub barunya tersebut. Sosok Reno Mons pun bisa turut dilirik untuk memperkuat timnas Indonesia jika memang berminat. Sebab, dia bisa membela timnas Indonesia tanpa perlu dinaturalisasi. Sejatinya, Reno Mons tak punya darah keturunan Indonesia dari kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya sama-sama berkewarganegaraan Jerman. Tetapi, Reno Mons diketahui lahir di Jakarta. Tepatnya, dia lahir pada tanggal 2 Oktober tahun 2005. Hal inilah yang bisa dimanfaatkan sehingga sang pemain tak perlu dinaturalisasi.
Berdasarkan statute FIFA artikel 7, seorang pemain yang lahir di suatu negara bisa membela negara tersebut tanpa melalui naturalisasi. Karena itu, berdasarkan asas ius soli, Reno Munz adalah warga negara Indonesia. Sayangnya, Indonesia bukan termasuk negara yang menganut asas ius soli secara penuh. Pemberlakuannya pun terbatas hanya bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Berdasarkan undang-undang tersebut, Munz berstatus sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Seorang anak yang berkewarganegaraan ganda wajib menentukan kewarganegaraannya pada rentang usia 18 sampai 21 tahun. Reno Munz yang masih berusia 18 tahun saat ini pun bisa menjadi WNI tanpa perlu menjalani proses naturalisasi. Ia hanya perlu menyatakan tertarik membela timnas Indonesia untuk kemudian diberikan KTP sebagai tanda sah penduduk Indonesia. Secara usia, Reno Munz juga masih sangat muda. Alhasil, bek muda ini bisa berguna untuk jangka panjang. Timnas China panik dengar PSSI tambah amunisi naturalisasi. Jelang laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas China mulai was-was dan merasa diprank oleh Timnas Indonesia. Pasalnya PSSI terus tambah nama pemain naturalisasi baru. Usai akselerasi debut Miss Hilges dan Eleanor Heigenders, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir tampaknya masih memburu pemain keturunan yang dibutuhkan untuk menghadapi Bahrain dan China dalam waktu dekat ini. Sejumlah pemain keturunan yang bermain di Eropa tampaknya akan menyusul Miss dan Eleanor ke Timnas Indonesia, sesuatu yang tentunya membuat China dan Bahrain khawatir dengan kekuatan baru skuad Garuda. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia seakan diremehkan dan dianggap sebagai tim terlemah di grup C, sehingga banyak yang memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi lumbung gol bagi tim-tim lain. Namun, Timnas Indonesia membuktikan di dua laga perdananya, skuad asuhan Shin Tae-yong itu menampilkan kualitasnya dengan bermain imbang 1-1 kontra Timnas Arab Saudi. Kemudian bermain imbang 0-0 saat lawan Timnas Australia yang notabene-nya merupakan kontestan langganan Piala Dunia. Skuad asuhan Branko Ivankovic itu diketahui hancur lebur di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas China kalah telak saat menghadapi Timnas Jepang dengan skor 7-0 dan 2-1 saat melawan Timnas Arab Saudi. Sehingga, melawan Indonesia, China membawa harapan besar untuk bisa bangkit dan menggapai poin pertamanya. Namun, jika melihat manuver super gila dari PSSI yang terus menambah amunisi barunya, nampaknya membuat Timnas China semakin pesimis untuk menghadapi Timnas Indonesia. Apalagi kabar terbaru soal Miss dan Eleanor yang disebut sudah bisa bermain di laga Oktober mendatang. China merasa diprank oleh Timnas Indonesia. Pasalnya disinyalir Timnas China sudah mempelajari cara bermain skuad merah putih. Namun, dengan masuknya pemain baru yang akan bergabung bersama skuad Garuda membuat Timnas China kebingungan dengan kekuatan Timnas Indonesia saat ini.